Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururina anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha agung, Allah yang maha sempurna dan maha bijaksana, yang telah memberikan nikmat yang tidak terhingga, suatu nikmat yang tidak bisa dihitung dengan harta kita. Sebagaimana Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'udduhu ni'matallaha la tuhsuha. Innallaha ghafurur rahim. Dan jika kita menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kita tidak dapat menghitungnya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Inilah nikmat yang terbesar yang Allah karuniakan kita di bulan suci Ramadan. Nikmat berupa nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat Islam. Sehingga pada kesempatan ini pula, wabil khusus di puasa kita yang ketiga ini, Allah telah memberikan nikmat yang sangat besar. Wabil khusus kita bisa bertemu di bulan suci Ramadan. Kedua kalinya salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat serta para pengikut beliau hingga akhir zaman. Ayah bunda yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang pernah kita lantunkan dalam doa-doa kita. Allahumma rabbana fi Rajab wa Saban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sa'ban, dan pertemukanlah kami di bulan suci Ramadan. Subhanallah, doa ini Allah ijabahi, Allah kabulkan kita sehingga kita bisa bertemu di bulan Ramadan. Kalau kita perhatikan, banyak saudara kita, tetangga kita tidak bisa berjumpa dengan Ramadan. Inilah bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah juga. Karena kita tidak tahu apakah Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Tapi kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini insya Allah. Ayah bunda serta anak-anakku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, dikisahkan dalam sebuah buku tasawuf Buya Hamkah, dikisahkan ada seorang raja yang bernama Iskandar Dzulqarnain. Subhanallah, raja ini orang-orang yang selalu diijabah doanya. Raja Iskandar Dzulqarnain ini ingin bepergian sekaligus ingin menaklukkan sebuah daerah atau kota. Maka ketika ingin berangkat, beliau mengumpulkan para prajuritnya. Setelah terkumpul prajuritnya, maka ia akan berpesan kepada prajuritnya di pagi hari sebelum ingin berangkat di malam hari. Wahai prajurit, ketika nanti Anda melewatin sungai, maka ambillah yang kamu injak. Dan itulah pesan Raja Iskandar Dzulqarnain kepada prajuritnya. Maka laksanakan. Akhirnya prajurit ini melaksanakan perjalanan di malam hari. Prajurit ini akan dibagi tiga. Prajurit yang pertama jalanlah di waktu malam, melewati sungai. Ketika melewati sungai menginjak, tetapi tidak mengambil apa-apa dalam sungai itu. Dia cuma melewatin saja. Prajurit yang kedua, dia mengambil ala kadarnya saja yang dia injak batu tadi.
Dan prajurit yang ketiga melewatin dan menginjak apa saja yang ia injak, dia ambil, sehingga kepayahanlah, keberatanlah memenuhi tasnya. Subhanallah. Akhirnya sampailah mereka di pagi hari, perjalanan dari malam ke sampai pagi hari. Di pagi hari Raja Iskandar Dzulkarnain pun bertanya kepada prajuritnya, "Wahai prajurit, apa yang kamu dapat tadi malam dalam perjalanan?" Bapak Ibu yang berbahagia, setelah itu prajurit mengambil dan melihat apa yang berisi dalam tasnya. Ternyata subhanallah, apa yang terjadi ketika prajurit itu melihat dan mengambil apa isi tasnya, maka semua melihat keheranan. Ternyata di dalam tasnya adalah sebuah batu perhiasan. Subhanallah. Inilah kata-kata Raja Dzulkarnain, ambillah batu. Ternyata batu itu berubah menjadi sebuah permata berlian yang tak ternilai. Akhirnya prajurit yang pertama tadi merasa menyesal karena tidak mengambil apa-apa. Rugi dia. Nah, prajurit yang kedua, dia senang tapi menyesali kenapa tidak ngambil. Dia mengambil cuma ala kadarnya saja, mengambil sedikit saja. Nah, prajurit yang ketiga tadi adalah mengambil sebanyak-banyaknya. Masya Allah, batu tadi, emas tadi, subhanallah. Ayah bunda yang berbahagia, apa yang kita bisa ambil dari kisah ini? Tentunya kita telah memasuki Ramadan ini penuh dengan keberkahan. Kita yang bersama Ramadan ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bersama dengan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui, tahun kemarin kita tidak bisa melaksanakan apa-apa kecuali kita bisa melaksanakan di rumah bersama keluarga. Baik itu tarawehnya, tadarusnya, bahkan berbuka puasa itu sebanyak-banyaknya di rumah. Tapi tahun ini Allah memilih kita bisa kembali ke masjid, bisa taraweh, bisa berbuka puasa bahkan, dan bisa bersedekah berbagi. Betapa berkahnya di bulan suci Ramadan. Maka orang yang pertama tadi adalah dia tidak bisa mengambil apa-apa karena dia cuma melaksanakan kewajiban, gugur kewajiban. Inilah prajurit yang pertama tadi. Inilah hikmah ketika di bulan suci Ramadan tidak mengambil apa-apa keberkahan di bulan suci Ramadan. Yang kedua, prajurit kedua tadi, dia mengambil puasa hanya ala kadarnya saja. Sedikit aja dia mengambil kebaikan di situ. Hanya sekedar perintah katanya tadi. Nah, ini adalah orang yang gembira tapi menyesali. Nah, kita tidak mau orang seperti itu. Terus yang ketiga, mengambil keberkahan dengan melaksanakan kebaikan, melipat gandakan kebaikan-kebaikan, karena dia tahu Ramadan ini penuh dengan keberkahan. Apa itu berkah? Sesuatu yang sangat dekat kepada Allah. Itulah kebaikan, namanya keberkahan. Dan itu kita kepingin keberkahan di bulan Ramadan ini kita raih. Dengan cara apa? Misalnya tilawah yang dulu dapat setengah lembar, kita coba 5 lembar. Kita tingkatkan lagi dari 5 lembar menjadi 1 juz. Yang sholat sunnah duhanya yang 2 rakaat kita lipatkan lagi menjadi 4, bahkan 6, bahkan 8. Begitu juga dengan sedekah kita. Kita perbanyakkan, kita lipat gandakan. Subhanallah. Inilah orang yang ketiga tadi, bila mana di bulan suci Ramadan dia maksimalkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dengan melipatkan kebaikannya, melipat gandakan kebaikan. Subhanallah. Dan kita tidak tahu, ayah bunda, anak-anakku semua, amalan apa yang Allah angkat nanti akan memberatkan timbangan kita. Sebagaimana dikisahkan juga para sahabat, Bilal bin Rabah
Bilal bin Rabah itu bukan karena ajannya dia bisa masuk surga, akan tetapi ada satu sunnah yang dia lakukan, dan itu dikisahkan oleh Rasulullah adalah orangnya masih di dunia tapi suara sendalnya sudah ada di surga. Apa itu amalan Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah selalu istiqomah dalam melaksanakan wudunya. Nah, wudu ini perbuatan yang sederhana tapi membuahkan keberkahan dan mengangkat kemuliaan Bilal bin Rabah masuk surga. Sebagaimana kisah juga para tabi'in. Imam Al-Ghazali ini adalah suatu ulama ya yang terkenal dengan karangan-karangan bukunya. Tahu apa Anda kemuliaan apa yang Allah angkat dari beliau? Ketika dia menulis buku, akhirnya dia ketiduran. Pada saat ketiduran, tanpa terasa tinta yang dia gunakan untuk menulis bukunya ini dihisap oleh seekor lalat dan dia biarkan. Subhanallah. Dan ini yang mengakibatkan Imam Al-Ghazali masuk ke dalam surga. Subhanallah. Dan kita tidak tahu ayah bunda, amalan apa, kebaikan apa yang Allah terima, dan itu akan memberatkan timbangan kita surga. Subhanallah. Mudah-mudahan kita yang bersama Ramadan ini selalu berusaha istiqomah, meyakinkan apapun yang kita lakukan, kebaikan kita bersama anak-anak kita itu menjadi ladang amal. Kebaikan anak-anak ini pahalanya akan kita dapat sebagai orang tua, dan juga kebaikan kita bermasyarakat bersama warga sekolah kita, baik itu di tingkat TK, di tingkat SMP IT, SD IT, bahkan SMA kita. Mudah-mudahan setiap langkah kita, detakan jantung kita ini benar-benar mendapatkan kebaikan, bahkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayah, bunda, serta anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lipat gandakan kebaikan kita, agar kebaikan ini nanti akan mengantarkan kita di surga kelak. Kita didik anak kita, kita sayangi mereka. Insya Allah suatu saat nanti ketika kita telah tiada, mungkin mereka akan mengantarkan kita dan menarik kita di surga kelak. Terima kasih ayah bunda, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Semoga kita selalu istiqomah dan melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Sungguh harum daun pandan, buah kurma dari Mekah. Marhaban ya Ramadan, bulan suci yang penuh berkah. Kembang melati sungguhlah indah, di tengah taman jadi hiasan. Harum Ramadan sudahlah tiba, kalau ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.